Kita lihat lagi ke pernyataan berikutnya. Kecepatan angin itu mempengaruhi arus laut sebatas permukaan hingga kedalaman Ekman. Ya, kedalaman yang tadi yang saya tunjukkan di sini ya. Nah, selepas kedalaman Ekman, angin tidak berpengaruh. Tetapi gaya Coriolis masih ada. Gerakan massa air pada keadaan ini dinamakan arus inersia. Paham ya maksud saya? Jadi, kan kalau di sini, saya ulangi lagi hal sini ya. Nah, ini kan kedalaman Ekman, ada angin. Selepas dari ini, angin sudah tidak pengaruh. Tapi kan yang namanya gaya Coriolis masih ada. Nah, karena masih adanya gaya Coriolis, air laut masih bergerak. Pergerakan itu disebut dengan arus inersia. Bagaimana cara menghitung arus inersia itu? Nah, kita lihat lagi ya. Kita lihat ke pernyataan ini nih. Sebagaimana yang sudah saya terangkan tadi, jadi selepas dari kedalaman Ekman, selepas sudah tidak adanya lagi pengaruh arus pada kedalaman tertentu, masih ada yang namanya gaya Coriolis. Nah, gaya Coriolis inilah yang menyebabkan terbentuknya arus inersia. Dan arus ini berputar-putar lintasannya. Kita lihat saja nih seperti ini arus inersia itu. Jadi arus inersia ini dia berputar-putar di kedalaman selepas arus Ekman. Dan tentu karena gaya Coriolis yang bermain di sini, nah kita lihat sini ya, semakin mendekati kutub, otomatis kan berarti derajatnya semakin besar. Nah kalau dimasukin ke gaya Coriolis, menurut Anda kira-kira bagaimana tuh? Jadi ya arus inersia ini dia berputar-putar. Nah di sini kan keterangannya di Baltic Sea ya, pada lintang sekian diketahui bahwa arus inersia ini dia memiliki periode sebesar 14 jam. 57 derajat itu kalau ini 0 berarti ya ini 45 ya di atas sinilah ya. Kurang lebih di sinilah ya di dekat kutub utara Baltik ya, Laut Baltik. Nah, periodenya adalah 14 jam. Maksudnya periodenya apa? Jadi waktu yang diperlukan oleh sebuah partikel air untuk kembali lagi ke tempat yang sama oleh karena arus inersia di lintang ini, dia itu selama 14 jam. Arus inersia ini juga yang dapat mengakibatkan melayang-layangnya partikel-partikel lain. Ya, mikroplastik, marine debris, sedimen, plankton. Dia berputar-putar seperti ini. Dan secara total, ini di posisinya masih di sini juga. Kalau ini kan periode rata-ratanya dalam satu kali putarannya. Tetapi secara total dia bergerak sampai sini, itu dimulai dari tanggal 17 Agustus sampai dengan tanggal 24 Agustus. Dan ini ada skala. Ini hitung saja ini skalanya kurang lebih berapa. Kalau saya perhatikan, kalau ini skalanya 5, ya kurang lebih sekitar 15 kilometeran lah. Ya. Ini saya zoom ya. Nih saya zoom. Nah, ini kan saya ulang sedikit lah ya. Ini kan periode rata-rata yang diperlukan oleh arus inersia ini untuk kembali lagi ke posisi awal. Ya, sebesar 14 jam untuk pada posisi ini ya. Nah, kalau totalnya si arus inersia ini bergerak, maksudnya partikel yang digerakkan oleh arus inersia ini bergerak dari satu bagian ke bagian yang lain. Nah, kita zoom. Ini mulai di tanggal 17 Agustus hingga ke 24 Agustus. Ya, ini Anda hitung saja waktunya berapa kira-kira. Ini kan ada skala ya, seperti saya tadi bilang. Nah, itu tadi arus inersia. Sekarang kita lihat pendekatan dari arus inersia ini. Jadi kan seperti saya bilang, bahwa arus inersia ini adalah bagaimana adanya gaya Coriolis selepas daripada gaya gesek angin, ya, Ekman current itu. Nah, ini di sini disebutkan bahwa inersia current ini adalah gaya palsu ya, tanda kutip. Jadi ada keseimbangan antara dua gaya palsu, yaitu gaya Coriolis dengan gaya sentripetal. Ya, ini di fisika sudah dipelajari lah ya. Jadi kan ketika ada benda yang bergerak berputar, otomatis di dalamnya pasti ada gaya sentripetal. Nah, disebutkan hanya balance atau ya keseimbangan antara dua gaya ini, maka persamaannya jadi seperti ini kan. Gaya sentripetal itu rumusnya ya massa dikali kecepatan sentripetalnya dibagi
jari-jari. Ya, jari-jari. Ini kecepatan sentripetalnya. Kecepatan berapa dia berputar dalam satu kali lingkaran. Sedangkan garis Coriolis ini kan kecepatan Coriolis dikali parameter Coriolisnya dikalikan masanya. Ya, ini disubstitusi lah ya, sehingga ini coret-coret sehingga dapetin persamaan seperti ini. Nah, Anda kan tahu bahwa kecepatan dalam menempuh satu lingkaran yang tadi itu kan 2V per R. Ya kan, 2V per R dibagi waktunya. Kalau ini dimasukkan ke persamaan ini, masukkan, ya ini coret-coret biasa lah ya, dibalikin gitu kan. Ini hilang, F-nya jadi ke sini, T-nya jadi ke sini. Jadi ini kan. Nah, ini menunjukkan bahwa persamaan arus inersia ini hanya tergantung pada lintang. Contoh, pada lintang 45 derajat diperkirakan periode arus inersianya, jadi dia kembali lagi ke posisi awal, adalah 17 jam. Tetapi di ekuator dia menjadi tak hingga. Artinya, waktu kembali ke posisi awal, nih ya kan, posisi awal. Dari sini start, balik lagi ke sini. Pada ekuator, itu tidak bisa diprediksi. Jadi pada daerah kita ya, tropis, itu tidak bisa diprediksi. Dan juga Anda lihat, arus inersia ini, kecepatannya dianggap konstan, dianggap stabil. Ini kan hilang kecepatan di sini. Yang ada adalah periodanya. Apa? Waktu yang diperlukan untuk menempuh dalam satu kali lingkaran. Ya. Sedangkan untuk kecepatan arusnya, ya kecepatannya dihitung dari waktu di sini start, di sini kan mana ya? Nah, di sini start sampai ke sini. Kecepatannya itu berapa? Begitupun juga berapa percepatannya kalau dia start di sini, dia sampai di sini berapa. Tapi ingat, bahwa di dalamnya, dia kan terdiri dari periode waktu yang berputar-putar. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan kecepatan inersia. Jadi intinya, kecepatan inersia itu dianggap konstan. Dia akan muncul kecepatannya kalau T-nya, periodanya diketahui. Periode atau waktu tempuh dalam satu kali lingkaran.